Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam sesi KBM serial wawasan jurusan IPS, di mana kita akan membahas salah satu bidang dari materi pelajaran ekonomi, yakni akuntansi. Kali ini kita akan masuk ke sesi keempat. Serial wawasan ini di pertemuan kali ini membahas profesi lulusan ilmu akuntansi, yakni profesi auditor. Ya, serial wawasan ini seperti di pertemuan yang sebelumnya itu ditujukan bagi kalian kelas 11 IPS yang akan menempuh masa perkuliahan nanti insya Allah selepas masa SMA ini, atau bagi kalian yang punya keinginan untuk berwirausaha. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari sesi sebelumnya, yakni produk atau profesi utama yang dikenal secara umum bagi mereka yang lulus dari S1 akuntansi atau yang belajar ilmu akuntansi di perkuliahan. Jadi ada dua profesi yang dikenal secara umum, yakni profesi accounting, mereka yang menyusun laporan keuangan, dan profesi auditor, mereka yang mengaudit laporan keuangan tersebut. Jadi dua profesi ini saling bersinergi keilmuannya. Jadi seorang accounting pasti dia juga akan belajar cara mengaudit, dan seorang auditor juga pasti akan belajar cara menyusun laporan keuangan terlebih dahulu. Ini profesinya disebut auditor. Jadi ini adalah contoh icon sebuah usaha jasa keuangan. Dia di sini disebutkan jasanya paling tidak ada 3: jasa mengaudit laporan keuangan, jasa membuat laporan perpajakan, juga jasa menyusun laporan keuangan accounting ya. Ya, kegiatan yang dilakukan seorang auditor itu disebut kegiatan audit. Dia melakukan banyak kegiatannya, bisa jadi seorang menganalisa, mensupervisi, juga memberi penilaian atas kegiatan yang dia audit atasnya. Di audit itu bukan sekedar di bidang keuangan, juga ada di bidang lainnya. Kalau kita melihat di perjalanan, ada spanduk K3 di project-project. Nah itu kegiatan dari pelaksanaan K3 itu akan diaudit atau diperiksa apakah penerapan standar operasi kerja tersebut sudah terlaksana secara maksimal, karena ini menyangkut keselamatan para pekerjanya. Jadi memaksimalkan ikhtiarnya. Lalu juga di setiap lini kerja itu memiliki SOP kerjanya masing-masing. Nah itu juga akan ada tindakan audit atasnya biasanya. Nah kalau yang kita bahas kali ini adalah tentang keuangan. Ya tentu yang diperiksa adalah bagaimana standar pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan standar yang disusun oleh IAI ya. Jadi kalau di Indonesia disebutnya Ikatan Akuntan Indonesia. Itu dia menyusun standar-standar baku bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan. Juga di bidang hukum ada audit atas pelaksanaan hukum tersebut, apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah kurang lebih audit itu hampir di seluruh bidang kegiatan entitas usaha itu ada. Sekarang kita masuk ke profesi yang kita sedang bahas, ya ini seorang auditor. Nah, auditornya adalah auditor keuangan. Dalam entitas usaha ada 2 auditor, yakni yang pertama auditor internal. Dia berarti sebagai staf di entitas usaha tersebut.
Lalu ada auditor eksternal yang sifatnya dia independen, memberikan jasa kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi kliennya. Pertama kita bahas tentangnya auditor internal. Jadi auditor internal itu dia tugasnya melakukan analisa atas penerapan SOP keuangan. Jadi setiap entitas usaha itu pada dasarnya memiliki SOP keuangan dalam menyusun laporan keuangan. Juga dalam kegiatan-kegiatan keuangan lainnya secara umum. Jadi tugasnya tadi melakukan analisa, juga melakukan pelaporan kepada biasanya itu direktur utama atau dewan direksi. Mereka itu di bawah direktur utama atau dewan direksi, sehingga dia memiliki power lebih dari divisi keuangan tersebut. Itu kalau di sektor swasta. Kalau di sektor pemerintahan, auditor internal itu biasanya terbentuk di APFP, Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah. Contohnya bisa jadi BPKP, Inspektorat Jenderal di Departemen dan Badan Pengawasan Daerah. Dan fungsinya lebih ke sisi pengawasan dan membuat laporan. Dia tidak memiliki wewenang untuk memberi penilaian. Jadi penilaian itu akan diserahkan kepada auditor eksternal pemerintah. Nah, ini kita masuk ke auditor keuangan yang berposisi independen atau eksternal. Dia tugasnya selain melakukan analisa, ya jasanya itu selain melakukan analisa juga memberi penilaian atas penerapan SOP dalam penyusunan laporan keuangan di perusahaan kliennya. Penilaian tersebut bentuknya disebut secara umum disebut pendapat atau opini. Apakah penyusunan laporan keuangan di perusahaan kliennya itu telah sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kalau di Indonesia seperti tadi disebutkan, yang menyusun adalah tim IAI, ya. Mereka berkompromi, bermusyawarah untuk menyusun pedoman-pedoman bagi perusahaan di Indonesia bagaimana untuk menyusun laporan keuangan, karena bisa jadi karakter perusahaan di suatu negara itu bisa sedikit berbeda dengan di negara lainnya. Ini yang tadi kita sebutkan. Jadi auditor eksternal itu memiliki penilaian yang disebut opini atau pendapat atas kegiatan audit yang telah dia laksanakan, dan itu bisa memiliki pengaruh baik kegiatan hukum ataupun pengaruh secara opini publik terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan tersebut yang diaudit. Contohnya ya, kalau yang secara publik itu masyarakat halayak umum, yang terutama mereka yang bergelut di bursa efek yang suka menanam modal, mereka bisa melihat dari sisi laporan audit yang dilakukan apakah perusahaan tersebut benar-benar melakukan penyusunan laporan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, atau bisa jadi justru laporannya itu diberi nilai ada kesalahan-kesalahan, baik kesalahannya karena ketidaktahuan atau justru kesalahannya secara sengaja oleh perusahaan tersebut. Nah, biasanya kalau kesalahan yang lebih mendalam itu dilakukan oleh auditor forensik, ya, auditor forensik keuangan yang levelnya itu lebih mendalam daripada auditor keuangan pada umumnya. Jadi dalam memberi penilaian atau tadi disebutkan opini ataupun disebut juga pendapat atas hasil audit laporan keuangan, auditor itu akan memiliki beberapa opsi, ya, opininya sesuai dengan hasil laporan audit timnya. Jadi kalau di auditor itu bentuk tim itu tim besar biasanya, ya, di masa-masa awal tahun itu
biasanya dilaksanakan audit atas laporan keuangan pada perusahaan secara umumnya, sehingga satu KAP atau kantor akuntan publik itu biasanya memiliki banyak klien, dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh tim kecil. Pasti akan membutuhkan tim yang cukup banyak, terutama dari sisi junior auditor untuk melaksanakan audit di lapangan. Karena nanti kita akan bahas kenapa yang dibutuhkan itu lebih banyak junior auditor. Nah, ini ada beberapa bentuk opini. Yang pertama itu ada wajar tanpa pengecualian. Nah, istilahnya secara bahasa Indonesia demikian. Jadi yang dimaksud adalah laporan keuangan tersebut sudah disajikan wajar sesuai dengan PSAK. Wajar di sini artinya hanya di atas kertas ya. Jadi audit itu tidak dilaksanakan lebih jauh seperti layaknya yang dilakukan oleh auditor forensik. Jadi dia hanya di atas kertas. Apa yang dicatat itu sudah sesuai dengan berkasnya, dan metode pencatatannya juga tepat, akun-akun yang digunakan juga tepat, pengelompokannya juga tepat, yang intinya sesuai dengan pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Nah, kalau auditor forensik dia akan memeriksa lebih lanjut, biasanya karena ada indikasi kecurangan-kecurangan ya. Contohnya dia bisa menelisik hingga ke klien-klien perusahaan tersebut, apakah transaksi-transaksi tersebut benar adanya gitu ya. Bisa jadi bonnya benar tapi transaksinya ternyata transaksi yang bodong gitu, atau transaksi kosong. Juga salah satunya menelisik ke pembelanjaan harta perusahaan tersebut. Jadi kalau di contoh-contoh kecurangan keuangan kita bisa lihat di internet ya. Ada satu kasus di mana ownernya itu ya, kebetulan ownernya ini berkerabat, hubungan keluarga. Nah, mereka ketika perusahaannya go public, mungkin mereka nggak kuat gitu ngeliat duit masuk dari para pemodal umum. Mereka belanjakan dalam bentuk harta, tapi harta itu digunakan untuk pribadi, yakni dia beli villa yang lumayan mahal, lalu dengan landscape-nya yang dikatakan dia beli pohon-pohon pinus. Itu pohon pinus itu kan bagus ya kalau dijadikan landscape. Nah, jadi tapi itu dicatat sebagai harta perusahaan, yang otomatis harta tersebut bukan harta produktif ya. Jadi, nah itu bisa ditelisik dari audit forensik sampai ke arah sana. Tanpa audit forensik pun dengan kecurangan yang dilakukan oleh owner itu sebenarnya bisa menggoyang perusahaan dalam waktu yang tidak lama, karena modal yang masuk itu tidak menjadi harta produktif untuk menghasilkan pendapatan ataupun laba untuk perusahaan tersebut. Otomatis itu biasanya nggak lama juga hancur perusahaannya karena ulah ownernya sendiri. Juga ada beberapa jenis fraud lainnya atau kecurangan-kecurangan lainnya yang bisa kalian cari kasus-kasusnya di internet, dan itu bagi kita yang suka membacanya itu bisa menjadi pelajaran ya. Juga kita bisa melihat faktor pendorong apa yang menjadikan kecurangan itu terjadi. Ada juga kecurangan dia dalam tanda kutip dia memperindah laporan keuangan ya. Memperindah laporan keuangannya, tujuannya itu bukan untuk memperkaya dirinya, tapi untuk menjaga gengsi perusahaannya di jajaran perusahaan-perusahaan top gitu ya. Itu pun terjadi. Nah, ketika itu terungkap, ownernya pun langsung mengundurkan diri. Ya, kalau disebut ya, contohnya itu Toshiba yang di Jepang. Nah, itu sempat terjadi demikian. Dan kecurangan-kecurangan ini kalau kita lihat di internet banyak juga terjadi di perusahaan-perusahaan
internasional ya, kayak General Electric, Enron dan sebagainya, yaitu dengan faktor pendorongnya masing-masing, faktor kesalahannya masing-masing. Lalu di sini ada wajar dengan pengecualian, juga ada wajar tanpa pengecualian seperti yang pertama tapi dengan paragraf. Jadi untuk yang kedua dan ketiga ini sebenarnya dia mirip, ada catatan. Pengecualian itu berarti ada catatan, yang ketiga juga ada catatan. Nah, kalau yang 4 tidak wajar ini karena auditor itu sudah melihat ada indikasi kesengajaan si perusahaan ini untuk membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar pedomannya. Nah, dia langsung memiliki hak untuk mempublish bahwa laporan keuangan yang diisu oleh perusahaan tersebut tidaklah wajar. Itu menjadi catatan negatif tentunya di bursa saham ya, bila ada perusahaan yang demikian. Lalu yang terakhir ini tidak memberi pendapat. Ketika perusahaan sudah ke publik terutama, dia punya kewajiban untuk melakukan audit atas laporan keuangannya oleh auditor eksternal atau auditor independen. Tapi didapati ada perusahaan yang dengan alasannya sendiri mungkin dia tidak mau memberikan data-data keuangannya secara lengkap sesuai yang diminta oleh tim auditor. Jadi kalau ketika di audit, seluruh data-data yang berkaitan dengan keuangan perusahaan tersebut itu harus diungkap semua. Jadi itu salah satu karakter dari laporan keuangan yang baik. Jadi tidak ada data yang disembunyikan, seluruhnya itu diungkap. Jadi si auditor ini memutuskan memberi opini, tidak memberi pendapat karena tindakan dari si perusahaan itu sendiri. Dia tidak mau terbuka untuk membuka dokumen-dokumennya ke tim auditor. Nah, itu juga ketika opini tersebut terbit di umum, itu akan memberi penilaian sendiri ya bagi mereka yang suka membaca tentang laporan-laporan audit, bahwa itu menjadi konotasi yang negatif juga tentang perusahaan tersebut. Kalau dulu kita masih baca-baca koran, contohnya di koran-koran mainstream lah istilahnya, perusahaan-perusahaan nasional itu menerbitkan hasil auditnya itu juga di koran-koran. Jadi masyarakat secara umum, baik yang memang suka dengan dunia keuangan ataupun yang tidak, itu bisa membacanya. Jadi tidak ada hal yang ditutupi ketika perusahaan tersebut sudah masuk ke bursa efek, sudah menjual sahamnya ke khalayak umum. Nah, kita masuk ke auditor dari eksternal perusahaan. Mereka membuat entitas sendiri, entitas independen, disebut kantor akuntan publik. Dia memberi jasa kepada klien-klien yang menjalin kerjasama dengannya untuk memberikan jasa keuangan. Contohnya tadi yang di icon awal itu ada jasa membuat laporan pajak, jasa audit itu yang paling utamanya, lalu ada jasa menyusun laporan keuangan. Jadi ada mungkin beberapa perusahaan yang baru establish, dia belum punya divisi penyusun laporan keuangan, tapi dia punya admin keuangan, tapi untuk membuat laporan keuangannya sendiri itu belum. Nah, itu ada. Nah, ini kalau di dunia internasional ini ada 4 contoh. Disebut itu Big Four, kantor akuntan publik yang levelnya itu internasional. Kenapa levelnya internasional? Memang dia rata-rata itu lebih di 100 negara memiliki antara cabang atau dia berkanan dengan kantor akuntan publik ternama di negara tersebut. Dan ini kalau Ernst & Young dan PwC ini base camp itu di London ya. Jadi Ernst & Young, PwC, kalau di Jakarta dulu sangat terkenal ya Ernst & Young. Lalu setelahnya itu terkenal Price
PricewaterhouseCoopers. Ini keduanya atau keempatnya ini sama-sama historinya merupakan gabungan dari kantor akuntan publik ternama di negaranya masing-masing. Jadi rata-rata itu 3 KAP bergabung sehingga membuat satu koalisi KAP besar. Di sini keempatnya ya sama itu historinya, termasuk Deloitte yang base camp itu di Amerika, kalau KPMG ini di Belanda. Nah itu historinya tuh sama. Dan mereka kalau di Indonesia tidak langsung membuat cabang, tapi berkanan dengan kantor akuntan publik yang sudah ternama di Indonesia. Saya nggak ingat sih nama-nama kantor akuntan publiknya, bisa di search di internet. Itu karena sifat afiliasinya itu bisa berubah ya terkait kontrak kerja dengan KAP tersebut. Nah, nilai antara apa ya, disebutkan mungkin prestise audit yang dilakukan oleh KAP yang bekerja sama dengan KAP internasional ini memiliki nilai lebih secara prestis. Dia akan lebih dikenal di dunia internasional. Jadi dunia internasional itu akan lebih mengakui, ya disebutkannya demikianlah kurang lebih, karena perusahaan tersebut diaudit oleh salah satu dari KAP Big Four ini. Tapi bukan berarti KAP yang di luar 4 KAP internasional ini tidak bagus ya. Banyak KAP-KAP yang mumpuni, yang istilahnya murni tidak berafiliasi dengan KAP internasional ini. Lalu secara pengalaman kerja yang pernah didapati ya, lulusan S1 terutama yang ingin mencari pengalaman kerja itu sangat istilahnya sangat bagus bila mereka di awal mula karirnya, bisa jadi sebelum lulus ya, biasanya di semester akhir memulai pencarian pengalaman kerjanya itu di kantor akuntan publik. Bisa jadi dia akan terus merintis di situ atau untuk stepping stone ke perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, kita kalau lihat di informasi lowongan kerja, terutama perusahaan-perusahaan yang sifatnya udah multinasional, suka dicantumkan mereka akan lebih menyenangi bila pelamarnya itu pernah bekerja di KAP. Biasanya secara jabatan akan lebih cepat masuk ke manajerial bagi mereka yang pernah di KAP. Tentu dengan waktu yang minimal 1 tahun setidaknya ya di KAP. Itu punya nilai lebih bagi mereka yang lulusan S1 dan pernah pengalaman kerja baik sebagai junior auditor di KAP. Bagian dari sisi salarinya pun yang kita pernah dapati juga lebih mantap ya istilahnya. Nah, tadi kalau dari sektor swasta, ini sekarang dari sektor pemerintah. Jadi kalau di sektor pemerintah, dia punya auditor independennya sendiri, walaupun masih dibentuk oleh pemerintah itu sendiri ya. Jadi untuk mewujudkan pasal di Undang-Undang Dasar untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, itu dibentuklah BPK. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan itu adalah auditor independennya pemerintah. Dia tugasnya ya sebagaimana auditor independen yang tadi swasta. Dia memeriksa seluruh entitas institusi negara, baik yang BUMN itu yang profit center ataupun yang public service yang cost center. Kalau cost center itu ya dia lebih memberikan pelayanan ke masyarakat. Dia tujuannya bukan mencari pendapatan ya. Banyak sekali contohnya, termasuk mungkin rumah sakit pemerintah yang sifatnya pelayanan dari pemerintah buat masyarakat yang pure untuk memberikan jasa, tidak
mencari profit di dalamnya. Lalu kita masuk nih ke cara kerja auditor. Ini secara umum ya, karena hal-hal detailnya kita tidak pelajari atau kita tidak bahas saat ini. Yang pertama, mungkin tadi sudah ada terbahas bahwa mereka akan meminta segala dokumen yang dibutuhkan terkait dengan data keuangan, dan itu perusahaan wajib membuka seluruh datanya, tidak boleh ada yang ditutupi. Lalu dia akan mempersiapkan rencana audit, yang biasanya KAP itu sudah punya rencana audit baku, tinggal menyelaraskan dengan karakter perusahaan kliennya. Lalu dia akan melakukan rapat awal. Nah, rapat awal ini dilakukan dengan tim keuangan perusahaan, biasanya dengan manajerial ataupun dengan staf di keuangan untuk membahas bagaimana SOP yang ada di perusahaan dan bagaimana yang berjalan penerapannya. Lalu dimulailah kerja lapangan. Nah, ketika kerja lapangan inilah tim auditor, terutama yang junior auditornya itu berjibaku dengan data-data. Dia akan menganalisa data perusahaan secara terbalik. Ya, kalau membuat laporan keuangan sebagaimana ada di slide, dia akan memulainya dari menganalisa bukti transaksi, lalu melakukan pencatatan hingga terbentuknya laporan keuangan. Sedangkan auditor itu sebaliknya, dia akan menganalisa dulu dari hasil laporan keuangannya, baru track back ke arah bukti transaksi. Dia akan memastikan bahwa setiap bukti transaksi itu tercatat dengan tepat, penggunaan akunnya pun tepat. Bila menggunakan jurnal khusus, pengelompokannya itu juga sudah benar. Bila pencatatan jurnalnya itu sudah tepat, lalu pengelompokan ke buku besarnya juga tepat seluruhnya, insya Allah laporan keuangan itu menjadi laporan keuangan yang valid. Selain itu, yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana cara perusahaan mengelola hartanya, dalam artian bagaimana cara perusahaan dengan tepat mengelola data penyusutan dari harta perusahaannya, karena ini ada pedomannya juga. Kalau istilahnya pengelolaannya tidak tepat, terutama dari kantor pajak, dia akan meminta hal itu untuk direvisi, ya. Cara penyusutannya itu direvisi agar sesuai dengan kaidah yang sudah Dirjen Pajak itu keluarkan. Jadi ketika tim auditor itu, junior auditor itu berjibaku dengan dokumen, disitulah memerlukan tim untuk junior auditor. Karena bisa jadi dokumen yang mereka analisa itu bukan dari satu perusahaan saja. Karena dalam satu masa itu kurang lebih 3 bulan, kantor auditor itu bisa jadi dia berkenan dengan banyak perusahaan, bisa jadi puluhan perusahaan. Tidak mungkin dihandle oleh tim auditor yang kecil, perlu tim auditor yang banyak untuk menganalisa dokumen-dokumen keuangan tersebut agar lebih maksimal ya. Kalau sedikit yang menganalisa, bisa jadi energinya sudah habis gitu ya, karena pengalaman teman dahulu sampai ada yang jatuh sakit ketika masa auditor itu mencapai puncaknya ya, ketika menganalisa dokumen yang begitu banyak dengan jam kerja proyek yang tidak kenal waktu, biasanya bisa sampai malam untuk mencapai target analisa dokumen. Tapi memang pengalamannya itu sangat worth it untuk di dunia keuangan. Lalu setelah tadi sudah dianalisa, dibuatlah hasil laporan yang diserahkan kepada tim senior auditornya untuk melakukan review atas data, dan mungkin juga temuan yang dimaksud bisa jadi hal-hal yang mungkin masih bias
ataupun temuan yang sifatnya adalah ketidaktepatan penyusunan laporan keuangan dan sebagainya. Lalu dilakukanlah rapat penutupan. Nah, rapat kali ini KAP akan rapat dengan direktur, biasanya dengan tim direktur perusahaan tersebut untuk menyampaikan hasil laporan auditnya. Disinilah KAP menyampaikan laporan tersebut yang akan diisu ke publik. Ini adalah contohnya, ini saya dapatkan dari internet juga. Bagaimana contoh laporan auditor independen, di mana dia akan memberi pendapat atas laporan keuangan yang dia audit. Nah, kalau dilihat di sini di paragraf pertama, dia membuat pernyataan dulu bahwa tegasan laporan keuangan itu adalah tanggung jawab si manajemen lembaga. Tugas si auditor itu adalah setelah menganalisa, dia memberikan pendapat, dan pendapat itu menjadi tanggung jawab si auditor. Nah, di sini juga ada konsekuensi bila auditornya ternyata tidak mumpuni dia membuat pernyataannya, itu ada efeknya juga. Bisa jadi satu laporan keuangan itu akan ditunjuk ulang ke auditor lain bila dilihat, bila diperlukan ya, itu kejadiannya juga ada. Lalu di paragraf kedua, si auditor itu membuat pedoman-pedoman perihal pelaksanaan auditnya. Lalu yang di paragraf terakhirnya, di situ baru dia menyampaikan pernyataannya perihal opininya bagaimana laporan keuangan. Yang di sini disampaikan bahwa laporan keuangan entitas ini yang diaudit itu melaporkan keuangan secara wajar. Sifat yang material itu sesuai dengan kaidahnya. Ini disebutkan di kalimat terakhir, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jadi ini yang kita bahas adalah profesi auditor, profesi yang kurang lebih sama levelnya dengan accounting ya, dari sisi produk utama S1 akuntansi. Tapi kalau dari prestise ya itu masing-masing ya, karena dia punya prestisenya masing-masing. Jadi kurang lebih demikian pembahasan tentang profesi auditor ini, yang kita harap menjadi wawasan bagi para siswa kelas 11 IPS bahwa dari mata pelajaran ekonomi di sini ada subjurusan yakni akuntansi. Dia memiliki potensi yang insya Allah cukup banyak bagi kita yang ingin berprofesi. Kita membahasnya secara umum yang berprofesi ya, karena itu cabangnya lebih banyak lagi posisi-posisinya, dan profesi-profesi lainnya yang bisa ditempuh atau dijalani bagi mereka lulusan S1 akuntansi ini. Seperti dibahas di pertemuan sebelumnya itu insya Allah banyak sekali ya. Jadi bukan sekadar kita lihat dari profesinya, tapi juga dari kelembagaannya. Jadi lembaganya itu bukan dari swasta, dari independen ataupun dari pemerintahan, itu memiliki pos-pos yang sama. Dia punya pos-pos keuangan yang sama. Jadi insya Allah lapangan kerjanya cukup luas ya. Demikian mungkin untuk penjelasan tentang profesi auditor ini. Semoga menjadi wawasan yang bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.